Pernyataan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang mempersilakan Sandiaga Uno jika ingin dicalonkan sebagai bakal capres atau cawapres telah menarik perhatian. Sufmi Dasko mengatakan pencalonan dapat dilakukan dengan mengambil slot atau dukungan dari parpol lain. Beberapa minggu ini terlihat keakraban antara Sandiaga Uno dengan beberapa pengurus P3 semakin intens. Sandiaga tampil menjadi pembicara pada acara dialog interaktif dengan tema P3 Membangun Jiwa Entrepreneurship Kader pada Masa Depan, bertempat di Pamekasan, Jawa Timur. Memang benar kehadiran Sandiaga bukan sebagai anggota P3, tetapi selaku Menteri Parekraf. Namun hal ini telah membuat beberapa pengurus Partai Gerindra menjadi gaduh dan terusik. Manuver yang dilakukan Sandiaga Uno berhasil menarik simpati publik. Apalagi Sandiaga berani membuat pernyataan siap maju sebagai capres pada pemilu tahun 2024 nanti. Pernyataannya tersebut bukan tanpa perhitungan, tentunya sudah dipertimbangkan secara matang. Bahkan resiko mendapat sanksi dan konsekuensi dikeluarkan dari Partai Gerindra mungkin telah menanti di depan mata. Namun Sandi, demikian panggilan kecilnya, tidak mungkin dapat menyembunyikan keinginannya, apalagi bersifat pura-pura. Sikap yang diambilnya tersebut telah menimbulkan polemik di internal Partai Gerindra. Kondisinya ini hampir mirip dengan yang dialami oleh Ganjar Pranowo. Kepemimpinan seseorang baru terlihat ketika berani mengambil resiko dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuatnya. Namun dalam politik tidak ada hal yang tidak mungkin. Pepatah dalam politik bahwa tidak ada lawan abadi, saat ini berpisah, bisa saja nanti bersatu lagi. Kalimat di atas sering kita dengar dan telah menjadi bagian dari perilaku seniman politik. Seni meramu yang tidak mungkin menjadi keniscayaan mutlak diperlukan. Gerindra telah mengambil sikap untuk mencalonkan kembali Prabowo sebagai capres pada tahun 2024. Praktis, Sandiaga tidak mungkin lagi dicalonkan dari Partai Gerindra. Karakter politisi pejuang adalah mencari dan menciptakan kesempatan, dan itu ada dalam diri seorang Sandi. Peluang yang paling memungkinkan adalah mencari dukungan dari parpol lainnya, termasuk dari P3. Sandiaga Uno sebagai seorang politisi telah mengambil segudang pengalaman dan pernah ikut kontestasi pemilu, baik itu saat Pilpres maupun Pilkada. Menariknya lagi, Sandiaga adalah seorang pengusaha sukses dan termasuk dalam deretan konglomerat Indonesia. Secara logistik, Sandiaga sangat siap untuk maju dan telah memiliki sumber daya finansial yang cukup. Selain itu, Sandiaga memiliki pengalaman di pemerintahan dan pernah menjadi Wagub DKI. Jabatan saat ini sebagai menteri dalam kabinet Jokowi dilakukannya, termasuk meningkatkan kembali pendapatan para pelaku pariwisata yang terpukul kalah akibat pandemi COVID. Jika benar dan menjadi kenyataan Sandiaga dicalonkan sebagai bakal capres atau cawapres dari P3, maka pencalonan ini dapat merubah peta politik untuk mengusung capres maupun cawapres pada tahun 2024. Proses koalisi menjadi lebih cair karena bisa saja Sandiaga diusung menjadi bakal capres maupun cawapres melalui Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan P3. Lebih jauh lagi, P3 dimungkinkan juga berpindah dan masuk ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra dan PKB dengan mengusung Sandiaga sebagai cawapres dari Prabowo. Konsekuensinya harus siap menerima jika PKB batal dan keluar dari koalisi tersebut. Maka P3 perlu mengajak minimal salah satu partai, apakah itu PAN atau Demokrat atau PKS sebagai pengganti PKB. Partai yang diajak bergabung dengan Partai Gerindra tentunya wajib tanpa syarat dan tidak lagi mengusulkan bakal capres maupun cawapresnya. Karakter sebagai pedagang yang biasa bertransaksi sudah pasti mengalir pada tubuh Sandi. Dia tentu biasa melakukan negosiasi bisnis. Kemampuannya tersebut dapat digunakan untuk mempertemukan kepentingan partai yang berbeda. Komunikasi yang terbina dengan beberapa tokoh politik saat Pilpres lalu merupakan modal yang dapat dipakai. Koalisi yang diperkirakan orang tidak mungkin
bisa saja terjadi pada last minute pencalonan capres maupun cawapres partai ke KPU. Bahkan paket Puan Sandi atau Ganjar Sandi maupun Anies Sandi mungkin saja terjadi. Karena posisi koalisi masing-masing partai sangatlah cair. Apalagi dalam politik mengenal istilah bahwa segala sesuatu mungkin saja terjadi pada saat detik-detik terakhir. Injury time. Tantangan bangsa Indonesia setelah tahun 2024 adalah situasi dunia yang semakin tidak menentu dan bahaya resesi global. Calon presiden maupun wakilnya diharapkan adalah tokoh yang berpengalaman dan mengerti masalah ekonomi di samping hankam sehingga mampu membawa bangsa lepas dari jurang resesi global. Sandiaga adalah tokoh yang telah memiliki pengalaman pada tantangan ini. Jika ini menjadi kenyataan, Sandiaga mengingatkan kepada kita tentang kisah Jayabaya kuno, yaitu sosok Satrio Piningit. Pada masa itu, ada kepercayaan di masyarakat bahwa akan datangnya kepemimpinan yang adil bagi seluruh rakyat dan semesta alam, serta membawa bangsa dan negara kepada zaman baru. Kedatangan pemimpin baru ini secara tiba-tiba dan tidak diperhitungkan sebelumnya. Apalagi Sandiaga Salahuddin Uno adalah Satrio Piningit yang dinanti-nantikan oleh masyarakat tersebut. Bagi yang tidak setuju dengan analisa ini, mohon maaf sebelumnya dan jangan baper ya. Semoga salam demokrasi. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Yasean Sianturi yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Sandiaga The Next Leader. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.